Belum kelihatan. Kalau pakai smartphone yang lain. Tadi sudah dihubungi tapi belum bisa bergabung. Kita lanjutkan yang kedua saja sekarang kepada senior WMBS, Kakanda Kang Mas Rohmat Wahab. Kami persilakan kepada Kakanda untuk memberikan sambutannya sepatah dua patah kata dalam silaturahmi ini. Kami persilakan. Kang Mas Rohmat. Bapak. Kang Agus, Mas Rohmat, mohon. Ya, sudah. Terima kasih. Silakan Mas Rohmat. Ya. Dipersilakan untuk waktu untuk memberikan sambutan. Ya, Presiden kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasulullah wa haqi. Yudhu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sangat saya hormati para senior, di sini ada Prof. Fuad Abdul Hamid, Dr. Aziz Wahab, dan juga ada Kang A. Margana, mungkin juga yang lainnya, ya, dan juga Prof. Dedi Mulyasana barangkali masih sembunyi di belakang, ya. Dan yang lainnya, termasuk adik-adik Pangling Junior. Alhamdulillah, pertama kali yang ingin saya sampaikan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan selama ini. Mungkin dalam tutur kata kalau ada DWAG dan sebagainya. Udah apa ini kok? Dan juga semoga apa yang menjadi amal kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita dapatkan ampunan dari Allah, diampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita Idul Fitri kembali ke fitrah dan kita meraih kemenangan yang mudah-mudahan kita bisa jaga sampai Ramadan yang akan datang. Amin. Saya atas nama ya tadi diminta untuk sesepuh oleh Kang Mehmet ya, karena Kang Tamrin rupanya belum bisa bergabung. Ya, dengan penuh rasa tawadhu, di sini ada yang seangkatan dengan saya, Kang Cecep Iskandar, jadi sebenarnya kita sama ya. Iya. Usianya sama di situ. Ya. Terima kasih. Saya izin Kang Cecep, jadi saya menyampaikan itu ada Kang Taufik, mohon maaf Sudong ya. Nanti tidak jadi tampil nanti gara-gara saya lupa menyebutnya. Ya. Mohon maaf Kang Taufik. Ya. Dan semuanya lah nanti waktunya habis untuk menyebutkan satu-satu. Yang jelas sudah terdaftar sampai 49 tadi, mulai dari Pak Rektor terpilih Profesor M. Solehudin ya. Ya, Profesor Edun ya. Dan yang lainnya Edun, alhamdulillah ada Kang Bunyamin juga, ada Kang Didik Supriyadi, tiga tokoh kita ya yang tidak dihasilkan oleh asrama sebelah ya. Jadi tiga-tiganya ada di kompleks bangunan biru ya, dengan segala keterbatasannya dan kelebihannya. Jadi alhamdulillah saya rasanya merasa senang bisa bertemu di sini bersama-sama dengan teman seperjuangan dulu dan adik-adik ya. Dan juga kakak termasuk Pak Margana itu yang nerima saya ya sama Pak Ali. Kang Margana. Kak Ali apa? Pak Ali Ahmad Ali. Aliman. Ali Ahmad. Ali Rahmat. Ali Ahmad ya. Ali Ahmad. Ya. Waktu itu Rus alias apa sebenarnya? Yang dari Sukabumi itu kamu siapa sih? Kang Tamrin. Pak Tamrin ya. Ada Pak Tamrin baru masuk. Senior kita Tamrin. Jadi mohon maaf saya ini ngawali dulu. Jadi saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas penghargaan semuanya. Juga karena Kang Tamrin, ada Kang Roman ya.
Halo. Bentar, Bre. Itu Mas Rahmat Wahab. Jadi Rahmat Wahab. Mas Rahmat rektor Jogja lagi. Iya. Alhamdulillah ketemu lagi. Wah, ini setia pakai WMPS-nya. Alhamdulillah, ini tokoh betul. Dan banyak tokoh-tokoh kita yang sudah diam-diam sudah mengawali ya, yang termasuk Prof. Fuad itu juga sudah memainkan peran di universitas. Tapi hari ini tahun ini menjadi tahun ini menjadi tanda yang baik, momentum yang terbaik dalam besaran WMPS, dan ini tidak bisa lepas dari keteladanan para senior bagaimana mengkader adik-adiknya. Karena ke saya dan Pak Cecep dan juga ada Pak, kalau tidak salah Dedi Junaidi tadi ya. Yang Ada Junaidi, Wawan Ridwan yang ada. lainnya, yang adik-adik termasuk kelompoknya Kang Bunyamin, Kang Salahuddin, terus yang lainnya, Suatno, dan juga yang lainnya. Pokoknya sebenarnya itu terkait dari angkatan per angkatan. Jadi indah sekali rasanya pembangunan seperti itu bisa mengantarkan penghuni-penghuninya bisa melanjutkan perjuangannya di tempatnya masing-masing dan berhasil ya. Dan inilah yang sebenarnya kebanggaan yang menjadi catatan para pimpinan Pak Rektor terpilih dan juga nanti timnya yang mudah-mudahan Kang Bunyamin, Kang Didik melanjutkan dan juga Kang Agus Rahayu dan yang lain-lainnya. Jadi bisa mencatat perjalanan pengkaderan yang selama ini kita lakukan di Bumi Siliwangi. Jadi kita bicara soal masa lalu dan masa yang akan datang dan saat ya. UPI sebagai LPTK yang paling awal punya sejarah keunggulan dan memang berkontribusi mewarnai Kemdikbud yang selalu tradisinya lulusan dari UPI menjadi pertimbangan untuk diangkat Pak Syanto Samijoyo dan sebagainya. Dan belakangan ini kita dikejutkan dengan perubahan perpolitikan. Rupanya orang pendidikan tidak dipandang serius, karena yang sudah terbukti itu orang-orang yang diangkat dan juga dirjennya sekarang ini sudah ahistoris. Jadi rupanya tidak seperti yang tahun-tahun tradisinya tahun yang lalu selalu memperhatikan orang yang punya prior knowledge dan prior experiences in education menjadi prioritas untuk menduduki posisi-posisi di kementerian, baik yang dari Badung maupun yang dari yang lainnya. Jadi ketokohan yang senior ini sekarang yang ada di sekarang adalah seangkatan dengan teman-teman yang di tempat yang lainnya. Jadi perlu menjadi perhatian teman-teman, kita sudah tidak punya senior lagi di lapangan, sudah seangkatan semua. Kita sebenarnya punya angkatan seperti di Malang dan juga di mana di Ujung Pandang atau bahkan Manado yang merasa seangkatan seniornya. Tapi sekarang kita semua seangkatan semua. Inilah pertaruhan di antara teman-teman yang sedang andil di percaturan nasional di bidang pendidikan. Jadi ini yang menjadi penting ke depan. Ini tetap karena kita sudah mengklaim sebagai LPTK, seperti juga ITB sebagai Universitas Teknologi, ITS, dan demikian juga IPB sebagai teknologi perguruan tinggi pertanian. Kita harus yakin bahwa tidak akan pernah meninggalkan pendidikan. Apalagi pendidikan adalah bisnis forever. Ya, ini kita punya potensi yang luar biasa. Sehingga bagaimanapun juga harus ada di setiap fakultas yang ditokohkan untuk membidangi pendidikan di bidangnya masing-masing. Jadi kalau di bidang teknologi ya Pak Didik ini diantaranya yang membidangi pendidikan teknologi. Yang ekonomi ya pendidikan ekonomi Kang Agus Rahayu. Walaupun di bidangnya doktornya ekonomi, tapi mengapa tidak juga belajar tentang pendidikan, toh S1-nya pendidikan. Jadi tokoh-tokoh theories of personality, Freud dan sebagainya itu bukan orang psikologi awalnya, orang bidang medical science, tapi karena menggeluti di bidang psikologi akhirnya mencetuskan psikoanalisis dan seterusnya. Jadi mohon teman-teman
Halo, Dilanjutkan. karena dulunya itu home base-nya, background-nya itu ada pendidikan, tetap ingat bahwa bidang itu adalah bagian yang sama-sama harus dikembangkan. Iya. Jadi Kang Heru, Agus Rahayu, jadi jangan lepas sama sekali bidang pendidikan. Demikian pula yang MIPA, karena sekarang banyak S2-nya, S3-nya juga sains. Jangan lupa pendidikan. Barangkali bisa Bapak ini mengisi. Nah, ini barangkali videonya penting Kang. untuk ke depannya. Videonya. Ke depan, Betul, Mas Rahman, betul. Kalau ini gini dulu nih, ke depan. saya juga Ya, belum, videonya. belum tahu ya pakai itu kepakai itu. Coba, Kang ya. Yang punya namanya leading Maksudnya gini, outstanding ini harus pernah ada konfirmasi bahwa Coba. misalkan Kok ada bicara? kawan gitu, Hah? Halo? katanya gurunya Ada bicara yang lainnya, Bang? Bocor. nah, itu dicoba dulu. Mungkin dia punya alasan tertentu. Oh, waduh. Kacau, aduh, perlu di Yang lainnya minta di-mute aja. Yang lainnya minta di-mute aja. Di-mute. Mohon di-mute oleh host. Jadi ini real bahwa outstanding dan leading ini harus menjadi inti dari perjuangan UPI. Leading karena memang secara historis kesejarah ada paling tua dan itu harus tidak hanya formalitas tapi harus tetap leading. Outstanding dibuktikan dengan outstandingnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ke tracknya. Jadi Prof. Salahuddin ya sekarang alhamdulillah sudah diantar oleh kepengurusan kemarin sudah tidak lagi di bawah UNY ya. Kemarin di bawah UNY 2 tahunan lah ya. Sekarang sudah balik lagi menjadi di paling depan. Di depannya UM dan sebagainya. Saya yakin ini adalah starting point baseline-nya Kang Salahuddin harus dijadikan starting point yang betul-betul untuk menuju kepada cita-cita yang tidak akan pernah kembali turun lagi. Amin. Ya, terus yang akademik, education dan religious ini dibuktikan. Sebetulnya Jadi Tuan Heni dulu orang kemana resah sih sebetulnya? dengan adanya pendidikan agama, moral, Itu dulu. pendidikan karakter. Jadi sebenarnya Pak Nuh mencetuskan karena dorongan dari Pak SBY tentang karakter itu di UPI itu sudah Kalau ingin tahun mengungkap 80-an, tahun profil, 70-an. gitu kan. Jadi Pak Garnadi itu yang mengantarkan, itu bukan Pak Nukman, itu Pak Garnadi itu yang Pak Garnadi. Gini. Leres. melemparkan, tapi dikuatkan oleh Pak Nukman. Leres. Alhamdulillah. Jadi Yang Pak Nukman disebut dulu dengan Pak profil diketahui itu saja, seperti adik-adik apa di belakang. contohnya yang akan itu maksudnya Pak. Waduh, Nah, apakah ini itu tolong yang misalkan lainnya ini semua Sukirwan, Lagi bimbingan Sukirwan siapa di itu? unmute tuh, Sukirwan. apa dimuyutkan, namanya dimuyutkan tolong. tanggapan dia terhadap apa yang disampaikan Hostnya tolong yang teman-teman yang lainnya dimatikan dulu. gurunya atau gimana? Waduh kan. Kang Agus Rahayu di all mute aja semuanya. Iya, semua. Semua di unmute. Semuanya jadi, semuanya aja. Kalau Supaya enggak. Firman itu benar suaranya masih bunyi. Halo? Nah, sudah. Jadi mohon ini semakin dikukuhkan itu edukatif, ilmiah, dan ilmiah dibuktikan dengan karyanya Pak Kang Didik sudah mengawal itu tentang Scopus dan sebagainya. Edukatif, tidak ada pilihan lain, harus menjadi pusat rujukan pendidikan. Dan juga religious itu sudah mutlak. Kita punya Al-Furqan dan disegani. Dan seluruh dosen-dosen agama se-Indonesia, bukan hanya yang di bawah LPTK, tapi seluruh dosen agama seluruh Indonesia itu kemarin ngopi di UPI. Mengganggu Ini siapa ya? Siapa ini? Hostnya siapa ya? aja tuh, handphonenya ditelepon ya. Hostnya siapa ini? Sukirwan. Kang Agus sama Sukirwan di mute. Ya. Nah ini saya hanya mengingatkan saja. Anak-anak ya. Semuanya di-mute kan oleh Semuanya host. dimute-kan. Atau Kang Mehmet Terus yang telepon berikutnya, Kirwan aja ininya dulu. Poin-poin penjajahan untuk menguatkan tentang new normal. Ini mau tidak mau kita tidak menyinggung soal new normal untuk ekonomi. Ini juga pendidikan. Jadi dengan adanya daring yang katanya solusi itu sebenarnya baru omong kosong saja itu. Kemarin udah ada yang
Hilang suaranya nih. Hilang suaranya ya. Yang Kang Di-mute, Prof. Rahmat di-mute itu. Prof. Rahmat di unmute aja. Oh, sorry. Di unmute. Sorry. Ah, udah sekarang. Lanjut. Mas, Saya udah sorry, stop. sorry. Yang lainnya mohon di mute yang lainnya. Saya saya katut ke mute saya ya. Sukirwan belum tuh. Pak Sukirwan. Nggak usah bilang mute dimatikan gitu, mikrofonnya dimatikan. Itu mute itu apa? Betul. Ya lanjut. Jadi kemarin itu Pak Menteri bikin program daring hari Senin jam 7 sampai jam 9 SD. Terus jam 9 sampai jam 11 SMP. Jam 11 sampai jam 1 SMA. Loh, SD itu kan 6 kelas. SMP kan 3 kelas. Pak Rahmat, SMA suaranya kan 3 hilang. kelas. Hah? Halo? Ada Mas, ada. Jadi Ada, Kang? kan Ada. ada representatif itu Selasa. Ada. Sudah. Jadi apa artinya? Sebenarnya itu hanya untuk hiburan saja. Seperti juga yang sebelumnya, sisa-sisa dari waktu begitu pulangkan, tidak boleh masuk, itu tidak ada pelajaran akademik. Hanya yang mengenal tentang COVID-19. Jadi aneh juga itu ada pelajaran-pelajaran juga. Jadi hanya untuk, dan ini anak-anak yang ikut di pelajaran yang semester berikutnya, kalau itu asumsinya adalah kurikulum itu sequence, ada mata pelajaran yang semester yang akan datang, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6, SPM-nya kelas 8, kelas 9, SMA-nya kelas 11, 12, itu bisa saja dia itu kesulitan karena semester sebelumnya itu tidak mempelajari dengan baik. Dan semua guru se-Indonesia tidak digerakkan untuk menyiapkan paket-paket kira-kira untuk menginisiasi, membekali anak-anak sebelum memasuki semester baru. Nah, ini kalau semester baru ini normal. Kalau enggak, berarti nanti guru-guru harus menyiapkan bahan. Ini tidak bisa hanya work from home saja, tapi harus ada gerakan seluruh. Nah, ini tidak terjadi. Jadi saya melihat ada kualitas pendidikan tahun 2020 ini menjadi menurun secara berarti. Dugaan saya begitu. Karena itulah perlu ada new normal yang ini dalam konteks pendidikan. Jadi perlu juga kalau perlu UPI bikin exercise sekolah SD, SMP, SMA-nya yang PGRI itu dijadikan katakanlah pilot project lah untuk memudahkan kalau tidak menggunakan perguruan tinggi yang lainnya. Minimal beberapa dosen sudah setiap program studinya itu ikut menyiapkan, membantu bagaimana mengantisipasi kebutuhan tahun berikutnya. Dan yang terakhir, mohon maaf pesan saya, kita tahu bahwa ternyata penggodokan sebagai laboratorium sosial asrama itu menghasilkan. Yang sekarang bisa kita petik. Apa artinya? Saya ikut pesan, pemimpin yang akan datang ini benar-benar punya program unggulan, bikin asrama mahasiswa yang punya benchmark bagus. Ya. Di situ ada Kang Somad dan sebagainya itu. Gimana caranya itu? Untuk bisa mengawal, dulu ada Pak Juwarno sama Pak Endang, bisa kok, masuk kita tidak bisa. Yang dulu beliau tidak berangkat dari pengalaman menghasilkan yang baik. Dengan pendekatan yang baik, termasuk kita diberikan mandat yang bagus sehingga kita bisa leluasa untuk mengembangkan di asrama. Ini ada Kang Cecep tuh. Coba almarhum lah Ya. Pak Nukman Subantri. Itu kan rektor waktu itu. Leres. Kang Cecep nomor 3, saya nomor 2, mahasiswa teladan. Kang Agus Gontor yang almarhum baru saja meninggal itu nomor 1. Tapi begitu bikin acara diskusi nasional waktu itu, diskusi ilmiah, justru yang mewakili itu Kang Cecep sama saya, bukan Kang Agus. Mengapa? Nah, bukan dipilih oleh Pak Nukman, tapi diserahkan pada 6 wakil dari fakultas itu untuk menentukan siapa di antara 6 itu yang pantas untuk mewakili 2 di antara 6 itu untuk mewakili IKIPAN. Itulah Kang Mas, 2 lagi Kang Mas waktunya. 2 menit, ya sudah hampir selesai. Jadi di situ saya senang sekali dapat pelajaran
bagaimana demokrasi in action. Jadi Pak Numan punya kuasa tapi tidak memaksa harus milih ini dan itu, tapi diserahkan pada kita. Itulah yang saya dapatkan pelajaran sangat berharga dari Pak Numan, bahwa demokrasi bukan hanya teori tapi juga sebagai action. Dan kita di asrama juga alhamdulillah kita tahu ya, tradisi teman-teman kalau mohon maaf apel itu jam 7 sampai jam 9. Ya, zaman saya tidak ada rapat itu jam 9 ke bawah. Rapatkan jam 10 ke atas, jam 12 setelah pulang dari apel baru rapat sampai kalau tidur ya dibawa kasurnya ke ruang sidang, ruang rapat, ya, Kang Dayat dan sebagainya itu ya, kan jajan benar ya itu. Lurus. Iya. Kalau ngantuk Betul. harus mendengarkan saja di rapat, tidak usah ngomong nggak apa-apa. Tapi Iya, di bawah kasurnya. itu menyaksikan sebagai peserta rapat. Karena sebenarnya telinga kita ini adalah tetap berjalan, walaupun tidur tetap jalan. Jadi kalau tidak ikut bicara, tetap ikuti rapat, walaupun sambil tidur. Jadi itulah yang dapat pelajaran banyak, dan alhamdulillah ketika saya pernah ikut tinggal juga nimbrung, kalau nggak jauh zamannya siapa itu mungkin ada di sini. Saya menyaksikan bagaimana lebih keras lagi adik-adik untuk bisa mengkader adik-adiknya, dibawa ke belakang asrama, digojok jam 1 malam, diajak keluar, dibawa ke tengah sawah untuk dilakukan semacam renungan malam dan sebagainya. Saya tahu betul itu bagaimana adik-adik juga melanjutkan tradisi sebelumnya, sehingga menjadi katakan andal. Ya, saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Sekali lagi masih ada waktu karena saya juga insya Allah setiap bulan ke Bandung karena tugas institusi mengawal Kang Buding ini ya sampai 5 tahun mendampingi dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua dan insya Allah kita bisa bertemu dan kesempatan yang lainnya. Dan saya senang. Amin. Ini kompak berkat kerja keras Kang Mehmet ya. Iya. Dulu ngopeni satu persatu sampai kumpul namanya ratusan nama itu yang akhirnya bisa aktif untuk ikut kegiatan dari reuni ke reuni, dari silaturahim ke silaturahim. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua dan amin. Ini adalah bukti keberhasilan para senior, wabil khusus Pak Tamrin yang sejak dulu ada tulisan yang dari beliau itu, satu buku masih saya simpan itu yang warna coklat itu ya. Dan ada beberapa catatan pesan-pesan khusus itu. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih bergabung ya Kang Mas? Masih bergabung dengan... Masih. Tadi saya baru ikut di Mojokerto tadi pesantren saya pesan sana tadi pamit. Saya bergabung di sini. Saya akan ikuti sampai selesai insya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan, mohon diingatkan kembali seperti yang Fuad tadi katakan, semua